Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sania Nur Aini dengan NIM 221524024 sebagai salah satu anggota dari kelompok 3 dengan teman saya yaitu Farhan Muhammad Yasin dengan NIM 221524008 dan juga Muhammad Raihan Fasyadian dengan NIM 221524020 dari kelas 2A Prodi D4 Teknik Informatika. Di sini kami akan memaparkan mengenai prototipe website yang telah kami buat tentang pemilu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah perancangan antarmuka praktek. Nah, untuk di sini judul yang kami bawa itu adalah pemilu kita. Kenapa kami memilih judul pemilu kita? Karena pemilu itu sesuai dengan topik yang disesuaikan oleh dosen. Lalu kita di sini itu sebagai seluruh rakyat Indonesianya, yang dimana dalam kegiatan pemilu ini tuh seluruh rakyat Indonesia itu pasti harus berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya nanti masa depan gitu. Nah, untuk studi kasus yang kami miliki yaitu setelah melakukan wawancara terhadap user, kami mewawancara 3 user dan kami memiliki 3 task untuk user tersebut. Nah, yang pertama itu ternyata user itu ingin website tentang pemilu itu memiliki menu disabilitas, menu untuk orang-orang berkebutuhan khusus, karena user berpikiran bahwa orang-orang berkebutuhan khusus ini pun wajib untuk bisa memilih pemimpinnya gitu, dan memiliki hak untuk memilih di website yang sama dengan orang-orang normal yang lainnya gitu. Lalu untuk task kedua, user ini ingin melihat tampilan web yang lebih minimalis. Seperti yang kita tahu bahwa web KPU yang mengenalkan tentang pemilu tuh tampilannya masih belum minimalis dan membuat user tuh kadang bingung untuk melakukan pencarian gitu. Lalu ada juga task yang ketiga, yaitu dimana user ini tuh ingin memiliki menu navigasi yang bisa memudahkan user untuk mencari informasi tentang pemilu itu. Nah, oke, selanjutnya ini saya sudah membuka prototipe web yang kami buat. Nah, untuk user persona 1 tadi tentang menu disabilitas, yang dimana user tuh meminta agar di website tentang pemilu ini tuh ada menu disabilitasnya gitu. Nah, kebetulan untuk menu disabilitas ini saya yang membuatnya, tetapi untuk menu disabilitas ini masih belum responsif. Jadi ketika kita memilih satu fitur atau satu menu, halaman webnya masih belum berubah gitu. Karena itu keterbatasan pengerjaan juga, yang dimana saya juga masih kesusahan dalam mengerjakannya gitu, dan saya juga masih kesusahan untuk memahami HTML, penggunaan HTML dan CSS-nya. Namun di sini saya akan menjelaskan tentang menu-menunya saja. Nah, untuk menu disabilitas ini tuh ada di pojok kiri bawah. Nah, bisa dilihat ini ada 13 fitur ya. Nah, yang pertama itu ada penyesuaian konten, yang kedua ada penyesuaian warna. Yang pertama itu penyesuaian konten. Nah, di penyesuaian konten itu ada fitur sesuaikan ukuran font, yang dimana nanti user bisa memperbesar atau memperkecil font sesuai yang diinginkan agar bisa terbaca langsung oleh user tersebut gitu. Yang kedua ada fitur sorot judul, yang dimana fitur ini tuh digunakan untuk memperjelas judul-judul yang ada di halaman website ini agar lebih mudah dikenali oleh user gitu. Terus yang ketiga ada sorot tautan. Nah, sorot tautan ini tuh sama dengan sorot judul, yaitu tujuannya dengan sorot judul yaitu memberikan penekanan atau memperjelas si tautan-tautan atau link-link yang ada di halaman ini. Cuman kalau tadi sorot judul tuh untuk judulnya, sekarang untuk tautan tuh tautannya gitu. Lalu yang keempat itu ada font disleksia. Nah, font disleksia ini tuh suatu font yang unik untuk orang-orang penderita disleksia, yang dimana ketika fitur ini dijalankan,
tulisan-tulisan yang ada di sini tuh akan font-font yang ada di sini tuh akan berubah gitu. Lalu ada jarak huruf yang dimana ini tuh fitur untuk menyesuaikan jarak antar huruf di teks di halaman web ini. Lalu ada tinggi baris yang dimana untuk menyesuaikan tinggi baris dari teks-teks yang ada di halaman web ini dan memungkinkan pengguna tuh bisa lebih membacanya gitu. Jadi membacanya tidak terlalu sempit gitu antara fitur jarak huruf dan tinggi baris ini. Lalu untuk penyesuaian untuk fitur di penyesuaian konten yang terakhir adalah ketebalan font. Yang dimana fitur ini tuh memungkinkan user untuk menyesuaikan ketebalan fontnya gitu. Yang dimana jika teks yang lebih tebal itu bisa membantu penglihatan membaca itu lebih mudah gitu. Lalu ada menu yang kedua yaitu penyesuaian warna. Nah, yang pertama itu ada kontras gelap. Kontras gelap ini fitur ini tuh akan mengubah skema warna halaman warna teks-teks menjadi kontras gelap, yang berarti itu latar belakang dari suatu teks ini akan menjadi gelap gitu. Jadi seperti memblok teksnya menjadi ada backgroundnya tapi gelap gitu. Nah, berkebalikan dengan kontras terang. Kontras terang ini memblok teksnya itu menjadi terang atau ada blok background yang putih gitu. Lalu ada kontras tinggi. Nah, fitur ini tuh untuk meningkatkan kontras keseluruhan dari halaman, yang dimana tuh fitur ini tuh dapat membuat perbedaan antara teks dan latar belakang. Jadi teksnya bisa lebih tajam gitu. Nah, ini tuh bisa membantu untuk user yang menderita gangguan penglihatan. Lalu ada saturasi tinggi, yang dimana fitur ini tuh untuk meningkatkan saturasi warna, yang dimana warna-warna di web ini tuh akan menjadi lebih cerah gitu. Terus ada saturasi rendah, berkebalikan dengan saturasi tinggi. Saturasi rendah ini tuh membuat warna-warna yang ada di web ini tuh menjadi lebih redup atau lebih pucat. Nah, ini tuh bisa membantu user tuh bisa lebih nyaman, ini tuh bisa membantu user tuh lebih nyaman membacanya untuk user yang memiliki ketidaknyamanan dalam tampilan yang terlalu mencolok gitu. Lalu ada yang terakhir tuh fitur monokrom, yang dimana fitur ini tuh mengubah tampilan halaman web ini tuh menjadi skala abu-abu atau hitam putih gitu. Nah, ini tuh bisa membantu user yang memiliki kesulitan penglihatan warna atau lebih nyaman melihat web itu dengan tanpa warna gitu. Nah, oke, selanjutnya untuk 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 demonstrasi bagian-bagian pentingnya lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Farhan Muhammad Yasin dengan NIM belakang 08. Pada tugas kali ini saya yang membuat menu pemilu 2024 dan isinya. Ya, di sini yang pertama ada biodata calon. Saya menggunakan Href dan ID untuk link dari biodata calon ini di link ke biodata calon yang di sini. Dari drop down ketika saya klik, Href-nya akan menunjukkan kepada ID biodata calon. Lalu partai politik juga sama seperti itu menggunakan Href dan ID. Saya menggunakan Href dan ID di seluruh menu ini. Namun di hasil pemilu 2024 ini saya menggunakan Href dan ID-nya ke halaman lain. Nah, ini hasil pemilu 2024 belum bisa saya tampilkan grafik beserta datanya dikarenakan keterbatasan kemampuan saya. Nah, tas yang saya kerjakan pada tugas ini yaitu tampilan yang minimalis. Nah, tampilan minimalis itu sudah saya terapkan pada website ini, seperti penjelasan calon presiden dan calon wakil presiden itu dibuat seminimal mungkin dan tapi mencakup beberapa intinya gitu. Nah, kalau mau melihat lebih detailnya mungkin bisa klik read more. Namun belum bisa ya, belum bisa digunakan read more-nya. Lalu untuk prinsip heuristic usability pada
yang saya buat sudah ada beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada match between the system and the real world. Jadi kalau kita mau pesan ke pemilu kita at gmail.com sudah ada lambangnya pesan gitu. Begitu juga dengan telepon, eh, diisi dengan ikon telepon juga. Lalu yang kedua ada konsistensi and standar. Jadi kami eh, konsisten mengenai warna tampilan. Lalu untuk logo-logo juga tetap konsisten gitu. Lalu yang ketiga ada recognition rather than recall, yaitu navigasi tetap ada di atas. Walaupun kita scroll ke bawah, navigasi tetap berada di atas gitu. Misalkan mau ke beranda lagi, bisa diklik dari sini, begitu. Lalu yang keempat ada aesthetic and minimalist design, yaitu ini lebih ke desain data yang sudah tertata rapi gitu. Dan tulisan yang minimalis yang tadi saya sudah jelaskan. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh Raihan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan apa saja heureuristik yang kami terapkan pada website yang kami buat ini. Pada bagian saya, di sini saya melakukan pada beranda, di mana di beranda di pada website beranda ini, di sini pertama ada yang namanya itu estetik dan minimalis desain. Dapat dilihat di sini, jika dibandingkan dengan website KPU yang sebelumnya, website yang kami buat ini cenderung memiliki desain yang lebih simpel dan mudah dipahami oleh user. Sehingga bisa dilihat di sini, kami tidak menempatkan banyak sekali informasi dalam satu tampilan kepada user sehingga user dapat dengan lebih mudah untuk melihat informasi apa saja yang sekiranya ingin kami highlight pada page tersebut. Lalu untuk desain heureuristik yang selanjutnya ini adalah flexibility dan efisiensi untuk digunakan. Nah, untuk pada di sini kami menggunakan eh, untuk mempermudah user menggunakan website kami. Di sini kami dapat sebuah menu di mana menunya di sini mempermudahkan user untuk melakukan customisasi terkait website walaupun menunya ini belum semuanya gitu, belum semua, enggak bukan belum semuanya, belum kami implementasikan dengan baik. Lalu untuk yang selanjutnya itu untuk user heureuristik, desain heureuristiknya ini ya yang ada help and documentation. Nah, untuk help dan documentation di sini kami menerapkannya itu pada di sini nih. Di sini terdapat sebuah video di mana nanti di sini videonya ini akan ada untuk menjelaskan Apa apa jadinya itu kalau seluruh masyarakat apa golput? namanya, apa itu golput dan apa itu pemilihan umum secara umum dan kenapa golput itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, kami menyimpannya di sini dan seharusnya di sini juga kami menyimpan sebuah tutorial di mana tutorialnya ini bagaimana bagaimana untuk melakukan pemilu dengan baik, lalu bagaimana cara untuk memilih dan bagaimana cara mengoperasikan website kami dengan benar. Namun di sini kami masih belum mengimplementasikannya dengan baik dan seharusnya itu ada gitu di bawahnya jika GoPut ini. Lalu em, ada yang terakhir gitu yaitu adalah match between system and real world di mana kami menggunakan semua apa namanya untuk icon-icon yang kami gunakan pada website ini kami menggunakan apapun yang memang biasanya user sudah paham gitu eh, untuk apa namanya representasi icon yang kami gunakan seperti di sini kami menggunakan icon play button di sini untuk memulai sebuah video lalu di sini ada
apa button untuk ke atas di mana untuk apabila user ingin scroll langsung ke atas. Lalu di sini ada button seperti ini yang dimana ini fungsinya untuk drop down, dan di sini ada button-button seperti link-link sosial media yang mungkin memang nanti bisa user pahami gitu bahwa si icon ini menuju Instagram, icon ini untuk menuju LinkedIn, dan icon ini untuk Facebook dan lain-lain.